lalu. Ya, kalau mereka tidak berjuang, kalau mereka tidak memperjuangkan Islam ini, maka generasi selepasnya akan diam saja. Ya, kalau kita tidak mau memperjuangkan, kita buat dah aja berdirilah itu hal orang, hal dia lah, biar dia, maka generasi akan datang tidak terjamin pengukuhannya dalam memegang Islam atau perintah-perintah yang ada di dalam agama Islam itu. Kemudian ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma bil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulmatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu mafatihul ghaibi la yu'allimuha illa hu. Artinya di sisi Allah terdapat segala kunci perkara yang gaib. Para mufassirin bertelengkah pendapat tentang mafatihul ghaib, kunci itu. Kenapa disebut kunci? Ada yang mengatakan ada 5 perkara tersebut dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah bersabda, mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci perkara yang gaib itu yang disebut tadi dalam ayat mafatihul ghaib, kunci perkara-perkara yang gaib itu ada 5 katanya, ya. Wa la ya'lamuha illallah, tidak ada seorang pun yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Salah satu darinya, tidak ada siapa yang tahu apa yang akan berlaku esok. Satu darinya, ya. Kita tahu ke esok akan jadi apa? Tahu besok pagilah, siang. Tapi apa yang berlaku pada diri kita? Tak ada siapa yang tahu apa yang berlaku esok. Satu, la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghad. Seorang pun tidak akan tahu apa yang akan berlaku pada dirinya esok. Illallah, melainkan Allah. Yang kedua, la ya'lamu ahadun ma yakunu bil arham illallah. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi dalam rahim. Bagaimana dia boleh jadi daripada air, boleh jadi beku, boleh jadi budak. Tak ada siapa yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan. Tak ada siapa yang tahu apa yang akan dilakukan esok. Apa yang akan terjadi lama besok, tahu nak pergi kerja pagi, tahu ke nanti akan jam atau tak jam. Yang keempat, la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak diketahui, tidak tahu seseorang pun di mana, di bumi mana dia akan mati. Penumpang MS-17 dia tak tahu dia masa dia belum naik kapal terbang, dia tak tahu dia akan mati di sana, di Ukraine. Tak ada siapa yang tahu. Ini maksudnya tentang segala perkara yang kita tak tahu, Allah tahu. Yang kelimanya, la yadri ahadun mata yaji'ul matar. Seorang pun tidak tahu bila akan datang hujan. Mendung lah, itu jalannya
tak jadi. Nah, ya, tak ada siapa yang tahu. Jadi ada 5 perkara yang digariskan di sini sebagai kita untuk bahan kita berfikir saja tentang yang segala-galanya itu kita tak tahu. Yang tahu ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam lain riwayat dikatakan la ya'lamu ma taqidul arham illallah wa la ya'lamu ma fi ghadin illallah wa la ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah. Nah, ya, orang tidak akan tahu apa yang berlaku di dalam rahim. Orang tak tahu apa yang akan berlaku esok. Orang yang tak tahu bila berlakunya hujan. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan macam tadi juga, cuma ini riwayat lain. Tadi riwayat diriwayatkan Ibnu Umar. Nah, ini riwayat dikatakan riwayat lain selain dari Ibnu Umar, tapi sama saja tujuannya. Wala ya'lamu mata sa'atu illallah. Tidak ada siapa yang tahu tentang hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang-orang ilmu apapun mengira ke mengatakan kiamat berlaku tahun sekian-sekian, bohong. Kerana dah sebutkan tidak ada yang tahu melainkan Allah. Janganlah kita percaya. Satu masa dulu katanya pernah ditulis dalam ramalan-ramalan tahun 2013 ke 14 katanya akan kiamat. Kita dah selamat sampai 14, tak kiamat juga. Maknanya Tuhan aja yang tahu, Allah SWT yang tahu. Ad-Dhahhak dan Muqabil berkata fatah mafatihul ghaib, yang dikatakan mafatihul ghaib, kunci perkara yang gaib itu perbendaharaan bumi dan pengetahuan tentang turunnya sekse. Itu kata Ad-Dhahhak. Atau berkata dianya yang perkara gaib yang kamu tidak mengetahuinya, yang berupa pahala dan seksa, itu Allah saja yang tahu. Dan setengah pula mengatakan habisnya ajal dan pengetahuan tentang hal ehwal hamba Allah merupakan kebahagiaan atau kesengsaraan dan kesudahan amalan mereka. Sedang Ibnu Abbas pula berkata dianya ialah perbedaan gaib yang di langit dan di bumi, yang berupa takdir dan rezeki. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Itu sambungan ayat tadi lah. Mungkin kita tak dapat teruskan sampai pengertian tentang mafatihul ghaib. Di sini ada ayat yang ke-59 mengatakan, dan di sisi Allah terdapat segala kunci perkara yang gaib. Apa kunci perkara yang gaib? Itu yang diterangkan tadi. Berbagai-bagai pendapat ulama, dan ada hadis, sekurang-kurangnya ada 2 hadis ini yang menyebutkan yang dikatakan kunci perkara yang gaib itu, yaitu yang tadi disebutkan, ya. Tapi pada dasarnya tentang perkara-perkara yang baik itu yang perlu, yang wajib kita meyakini tentang wujudnya, tetapi bagaimana keadaan wujudnya Allah saja yang tahu. Macam awal-awal surah Baqarah mengatakan orang yang beriman yaitu orang yang takwa ialah orang yang mempercayai ataupun yang meyakini adanya perkara-perkara yang baik. Kita yakin ada saja. Bagaimana itu Allah yang tahu. Ya, kalau kita yakin tentang wujudnya Allah, bagaimana wujudnya? Itu Allah saja yang tahu bagaimana wujudnya. Cuma disebutkan secara ringkas, secara ijmal tentang sifat-sifat Allah, segala perkara yang membawa kepada kesempurnaan,
dan mustahil. Allah bersifat dengan yang membawa kekurangan dan sebagainya. Begitu juga apa-apa juga yang kita tidak dapat melihatnya, perkara yang gaib yang hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahui, termasuklah dosa pahala dan termasuklah balasan-balasan bagi orang yang telah mati. Ya. InsyaAllah kita akan berhenti di sini ataupun hanya setakat ini. Ayat 59 kita hanya baru menyentuh sedikit tentang mafatihul ghaib, dan seterusnya akan kita lanjutkan di siri yang akan datang, insyaallah. Ya, jadi kita rasanya kita akhiri di sini, dan saya dan istri saya juga mohon ampun dan maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kami tertunggu-tunggu juga kalau ada jamaah yang dari sini yang sudi mengimbau datang ke rumah saya, tapi tahulah rumah saya tak ada kue yang sedap barangkali. Masih terbuka lagi? Belum lagi. Oh belum. Kita masih terus menunggu, insyaallah. Dan kita akhiri di sini tasbih surah Al-Masr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lakhusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.